Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Semuanya karena cinta Tuhan atas kehidupan kita. Tiba saatnya kita mau datang ke hadirat Tuhan, memuji memuliakan namanya, menaikkan ucapan syukur kita kepadanya. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian baginya. Kita katakan, besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu.
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian baginya. Kita katakan, Ketiga yang Esa. Memujimu, menyembahmu yang kudus.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 84 ayat 2 sampai dengan 3 dan ayat 5 sampai dengan 6a. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Tuhan yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, Tuhan adalah gembalaku. Sebab Engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kami untuk memahami, mengerti, dan mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, kita akan kembali belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17 dengan tema yaitu iman itu bertindak dan berdampak. Kalau kita melihat 1 tahun telah kita lalui dan kini tahun yang baru juga telah tiba. Banyak hal yang telah kita lalui, entah itu baik maupun yang buruk sekalipun. Sebagian doa-doa kita ada yang sudah dan telah dijawab. Dan sebagian lagi belum ada jawaban terhadap doa kita itu. Banyak masalah sudah kita lalui. Tetapi ada masalah lain yang terus berdatangan selama kita masih hidup. Hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tahun yang baru, kita bersama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. Yang menyatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara, surat Yakobus ini ditulis oleh Yakobus sendiri, yang diyakini merupakan saudara daripada Yesus Kristus. Dan surat ini memiliki pesan moral dan juga pesan etika yang kuat, serta menyoroti pentingnya penggabungan antara iman dan juga perbuatan. Ayat ini menekankan pentingnya bahwa iman sejati akan tercermin dalam perbuatan nyata seorang percaya. Tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga harus menghasilkan buah dalam bentuk tindakan yang juga sesuai dengan nilai-nilai Kristus. Bahkan ini juga menjadi bagian daripada nasihat dan ajaran Yakobus yang menekankan pentingnya hidup sesuai dengan prinsip-prinsip iman Kristen. Menunjukkan buah-buah iman melalui perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak Kristus. Mari kita pelajari bersama makna yang mendalam dari ayat ini. Dalam konteks tentunya Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. Kalau kita melihat di sini dalam bahasa Yunaninya yang digunakan untuk kata iman, kita bisa lihat di situ adalah pistis. Kata ini merujuk pada kepercayaan, kepastian, atau sebuah keyakinan.
dalam konteks iman Kristen tentunya, pistis ini mencakup kepercayaan yang mendalam pada Tuhan dan kasih karunia-Nya. Jadi, makna pistis dalam konteks Yakobus 2 ayat yang ke-17 ini adalah iman atau kepercayaan yang dinyatakan atau diterjemahkan dalam bentuk tindakan atau perbuatan nyata. Yakobus menekankan bahwa iman yang hidup dan bermakna tidak hanya merupakan sebuah keyakinan atau sebuah perasaan dalam hati seorang percaya. Akan tetapi juga harus tercermin di dalam sebuah tindakan atau perbuatan nyata seorang percaya. Dengan kata lain, iman yang sejati tentunya akan menghasilkan perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip iman Kristen tersebut. Dan tentunya juga tidak cukup di situ. Juga harus berdampak bagi sekelilingnya. Berdampak bagi orang-orang di sekitarnya, sesama manusia. Kita harus memahami bahwa iman bukan hanya sekedar sebuah keyakinan teoritis, tetapi menghasilkan buah dalam karya-karya yang mencerminkan kasih dan ketundukan kita kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali jika kita lihat dalam konteks Yakobus 2 ayat yang ke-17 ini, kata Yunani yang digunakan untuk perbuatan atau untuk kata perbuatan adalah erga. Di situ. Kata ini mengacu pada tindakan, pekerjaan atau perbuatan nyata, perbuatan konkret yang dapat dilihat, diamati, dirasakan oleh sekelilingnya. Dalam ayat ini, perbuatan merujuk pada tindakan nyata atau karya konkret yang mengalir dari iman seorang Kristen. Jadi, makna daripada erga dalam konteks Yakobus 2 ayat yang ke-17 adalah perbuatan nyata atau perbuatan konkret atau tindakan yang mencerminkan atau mengungkapkan iman Kristen daripada seseorang yang percaya. Ayat ini menyoroti pentingnya bahwa iman yang hidup dan berarti akan menghasilkan sebuah buah dalam bentuk tindakan, dalam bentuk perbuatan yang sesuai dengan kebenaran dan kasih Kristus. Perbuatan tidak hanya sebatas tindakan ritual, Bapak Ibu, melainkan terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita orang percaya. Bagaimana melalui perkataan kita, bagaimana melalui ucapan, tindakan kita, perbuatan kita harusnya mencerminkan Kristus di dalamnya. Sejalan dengan iman, perbuatan kita juga harus mencerminkan karakter Kristus. Di sini Yakobus menegaskan bahwa iman yang tidak diikuti oleh perbuatan adalah iman yang mati. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tekankan di sini, Yakobus berbicara dalam konteks ini bahwa iman yang tidak disertai oleh sebuah perbuatan konkret, perbuatan nyata itu mati. Jadi, omong kosong jika seseorang mengaku pengikut Kristus, jika seseorang mengaku dia orang percaya, tetapi dia suka sering melukai sesamanya. Jadi omong kosong jika seseorang mengaku dirinya adalah pengikut Kristus, tetapi perbuatannya, perkataannya, itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Nah, Bapak Ibu, ini bukan
sebuah panggilan untuk menyelamatkan diri dengan perbuatan, bukan. Tetapi untuk menyadari bahwa iman yang benar harus menghasilkan transformasi nyata di dalam hidup kita. Kehidupan yang utuh adalah hasil dari iman. Tentunya iman yang bagaimana? Iman yang hidup dan perbuatan yang sejalan. Ini mencakup kasih, mencakup belas kasihan, dan ketundukan kepada kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita bisa lihat ketika kita merenungkan firman Tuhan ini yang terdapat di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17. Marilah kita mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri. Apakah iman kita hidup dalam sebuah perbuatan? Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Coba renungkan ini. Marilah kita mengajukan sebuah pertanyaan kepada diri kita sendiri. Apakah iman kita hidup dalam perbuatan? Marilah Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tahun yang baru ini, kita bersama-sama mengupayakan setiap pribadi lepas pribadi kita. Agar kita menjadi kesaksian yang hidup tentang kasih Kristus dalam tindakan kita sehari-hari. Sehingga mulai kita, melalui kita, terang Kristus dapat terlihat. Amin. Soli Deo Gloria. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman itu Tuhan termaterai dalam kehidupan kami. Biarlah firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Melainkan firman yang kami dengar, kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sudah mendengarkan firman yang singkat ini. Bagaimana iman harus disertai perbuatan konkret. Iman jika tanpa perbuatan itu mati. Oleh karena itu Roh Kudus tuntun kami, ajari kami supaya iman yang ada di dalam diri kami aplikasikan di dalam tindakan kami sehari-hari. Menjadi berkat, menjadi teladan, contoh. Bahkan Tuhan, ketika orang melihat kami, sinar Kristus, kasih Kristus itu nampak dalam diri kami. Sehingga banyak orang juga melihat dan ingin mengenal siapakah Tuhan kami itu. Terima kasih Bapa yang baik. Kau sudah mengajari kami melalui kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah segala kemuliaan kami kembalikan untuk nama Tuhan saja. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Muria. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, bawa persembahan-Mu. Janganlah
Baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Untuk cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Sehingga kami diizinkan Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa bernapas dan hidup hingga hari ini di sini. Terima kasih Bapa. Kami tidak sanggup untuk membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya dengan doa dan ucapan syukur kepadamu atas segala yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Itu semata-mata karena anugerah-Mu. Olehnya itu ya Bapa, kira setiap pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, kabarkan, beritakan melalui anak-Mu. Kiranya pesan firman Tuhan yang telah diseringkan, dikabarkan, diwartakan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing yang mendengarkannya. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu agar kami melakukannya, menghidupinya dengan benar, dengan baik, di dalam setiap langkah juang hidup kami di tengah-tengah dunia ini sebagai musafir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, keluarga rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja dan juga pengurus gereja yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Baik yang ada di Jabodetabek ini maupun di luar Jabodetabek. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itulah yang terus menjamah mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka harapan yang pasti akan Engkau. Sehingga mereka terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menopang menolong kami. Berikan kami kesehatan, kebersamaan di dalam meresponi akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Untuk terus menjadi pekabar-pekabar Injil yang handal dimanapun kami berada. Sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami. Terutama gereja ini hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Untuk seluruh anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan Engkau tolong mereka, lawat mereka, dan pulihkan mereka ya Bapa. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja Tuhan berkati pekerjaan mereka makin melimpah lagi. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang sementara ini membutuhkan uluran tangan-Mu oleh karena situasi, keadaan di dalam kehidupan mereka, keluarga, rumah tangga mereka. Kami mohon Tuhan juga terus intervensi di dalamnya. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini studi, juga Tuhan berkati studi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu, seluruh pengurus, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati mereka. Biarlah kami satu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik, termasuk di gereja ini ya Bapa. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Biarlah dengan hikmat Tuhan, mereka dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan benar, dengan penuh tanggung jawab untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Filipi pasal 4 ayat 19. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suru makhluk, puji Dia suru sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan bersaat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.